Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan kita melalui syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menuangkan di isi kitabnya Da'watul Tammah wa Tadhkiratul Ummah, memberikan petunjuk kepada kita bahwa berhati-hati dalam beramal, jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya jika kita beribadah tergesa-gesa akan mengakibatkan ibadah tersebut tidak sah. Contohnya apa? Tiada lain dan tiada bukan kewajiban yang paling Allah terapkan dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Seseorang ini banyak meremehkan sholat dengan gerakannya yang cepat sehingga mencederai. Cepat boleh, namun tidak keluar daripada aturan yang telah ditentukan. Karena di dalam sholat itu ada yang namanya saktatus sholah, atau berhenti sejenak, atau dikatakan tumakninah. Mahwa tumakninah, yaitu berhenti sebentar biqadri subhanallah. Jadi ketika seseorang sholat, hendaknya dia tidak tergesa-gesa sehingga tidak merusak rukun di dalam sholat, yaitu tumakninah. Rukun sholat ini berarti adalah satu ketentuan yang wajib dilaksanakan. Apabila ditinggalkan maka menjadi tidak sah ibadah tersebut karena rukun. Nah, apa rukun di dalam sholat? Dalam kitabnya Nailur Raja, sarah daripada kitab Astaghfirullahaladzim, man ismu hadha kitab, la ilaha illallah. Dalam sarah kitab Nailur Raja itu dikatakan bahwa seseorang jika melaksanakan sholat tanpa tumakninah, tabtulus sholatuh, maka batalah sholatnya. Contohnya apa? Ketika dia takbir, Allahu Akbar, takbir, Bismillahirrahmanirrahim, terakhir waladhdallin, berhenti dulu. Itu waladhdallin, tidak sah. Ya, waladhdallin, amin. Dah, hendaknya baca amin ini imamnya juga mengatakan amin. Nah, setelah itu sebaiknya seorang imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Jadi ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan, bukan makmum ikut membaca Fatihah. Waladhdallin, amin, diam imamnya. Ini makmumnya semua membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dan membaca Fatihah wa yusmi'a nafsaha. Adapun membaca Fatihah yaitu dengan kadar didengarkan sendiri. Kupingnya wong normal, tutup kupingnya wong kopok. Wong kopok banter lagi krungu. Jadi biqadri dengan ada biqadri la'adah. Al-insanu la'adah, daripada manusia yang normal, selayaknya manusia. Dan tidak boleh terlalu keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia menjadi makmum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatus sholawatu. Haram. Karena apa? Bacaan Anda itu mengganggu konsentrasi kanan dan kiri. Loh, iki lo sembahyang, wong dikon akhlak di dalam sholat lo ini. Sholat iki lo dikon aturan, kono tata krama. Apalagi hidup bertetangga. Apalagi hidup bersosial masyarakat. Apalagi bekerja dan untuk mencari dunia. Sembahyang iki lho.
Sopan, kudu sopan. Sembayang sing gak sopan gak sah sembayange. Bahkan dikatakan haram. Muktamad ulama mengatakan sah tapi haram. Muktamad. Tapi inda sufi itu orang-orang yang memiliki hukum sendiri. Sufi itu tidak mengenal makruh. Tidak ada. Yang ada adalah wajib, sunnah, mubah, haram. Makruh tidak ada. Apa makruh itu? Makruh itu definisinya bukan, orang kadang-kadang mengartikan makruh itu adalah apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala, dikerjakan dia juga tidak mendapatkan dosa. Tidak. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh baginda Nabi. Itu makruh. Ketika Rasulullah mengerutkan wajahnya, makanya gerak-gerik Rasulullah itu adalah wahyunya Allah. Diamnya beliau menjadi hukum, senyumnya beliau menjadi hukum, berpalingnya beliau menjadi hukum, mengerutkan makruh. Gak senang kanjeng Nabi. Nah, ini Sufi mengatakan makruh itu dan ya haram itu makruh itu. Makanya mereka tidak mau menerima hukum makruh. Karena makruh itu berasal dari sesuatu yang kurang berkenan di dalam diri baginda Nabi. Itu hukumnya makruh. Nah, ketika sholat ini butuh saktatus sholah. Berhenti sejenak biqadri subhanallah. Allahu akbar. Baca imam ini hendaknya untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau makmumnya gak sah sembahyangmu. Makmum itu Allahu akbar. Kadang-kadang salam lho sing nglamun. Takbir wis ilang wis nglamun. Rukuk melak rukuk, tidak. Sujud melak sujud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah koloknya. Hilang udah tahu kemana sudah hilang dia. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita menertibkan hukum Anda tidak sah sholatnya. Makanya di dalam sholat itu tidak ada ngelamun, tidak ada yang namanya berhenti di dalam berzikir. Mulai dari takbir, Allahu akbar, an-niyatu qasdu sa'in muqtarna bi fi'li wa mahal wal qalbu wa talaffudu biha sunnah. Niat itu tempatnya pada an-niyatu qasdu sa'in muqtarna bi fi'li. Jadi masuk di dalam huruf alif sampai ra. Allahu akbar, seperti yang saya sering jelaskan. Setelah itu masuk dalam bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu sebagai imam dia. Kalau dia makmum mendengarkan dulu bacaannya imam sampai selesai. Imam selesai waladhdallin. Amin. Imamnya diam. Jadi makmum misalnya gak ngerti. Kok menang wae imam. Ali bacaane apa enake maca apa ya? Iki mestinya yang benar begitu, nunggu dulu makmumnya. Imamnya nunggu. Nunggu siapa? Nunggu makmum menyelesaikan bacaan Fatihahnya, diam. Setelah itu baru imam membaca surat pendek. Setelah membaca surat pendek, selesai dia ruku. Setelah ruku, Subhanallazimi wa bihamdi. Subhanallazimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Mandek dhisik. Sami'allahu liman hamidah. Langsung gak sah. Ya, jadi langsung wud. Sujud ngono. Duk. Iki ana traweh. Bismillahirrahmanirrahim. Dale name grudak-gruduk. Keyeplaki malaikat kapuk. Iku wong sing bakale gaceki malaikat ngono-ngene. Wis kowe lek gak gelem sembahyang, gak usah sembahyang traweh. Anda malah kurang ajar sama Allah. Anda kurang ajar itu namanya. Wis gak usah sembahyang. Kalau memang sholat dikit, mending gak usah sembahyang sampean. Wong tarawih itu hukumnya sunnah. Yang Anda kerjakan itu haram. Mana orang yang mengatakan boleh sholat seperti itu? Mana saktatus sholat? Madhab apapun, 4 madhab. Ini sholat harus ada saktatus sholat, ada namanya tumakninah. Semua 4 madhab ini. Jadi ikut madhab siapa itu? Yang langsung seperti itu? Tidak ada. Muktamad ulama, jumhur ulama yang muktabarok, yang memang diakui ulama dunia,
Gak ngerti ulama sodron ya mbok meneh sijine. Yo, lek wayahe sore ngombe tawak, bengi imame ya mbok meneh. Ini model-model kayak ngono iku mbok siji meneh mungkin makomnya ya makom samawi mungkin ya. Nah, tapi hati-hati ya, wong lek guyon ki hati-hati. Hati-hati. Ini saya kemarin ketemu sama salah satu teman. Pak, badhe ten pundi? Ndonga, Bib. Ndonga tuh ndi? Tumune pondok pesantren. Apa namine pondok pesantren jenengan? Bogoriah. Loh. Terus apa, Pak? Ya jamaah tawakiyah. Lho ki sotone malaikat lho, Pak. Itu guyonan yang orang bisa murtad loh, Pak. Bisa murtad loh. Hati-hati loh guyon. Itu guyon mengambil inisial atau mengambil satu bentuk bahasa Arab yang cenderungnya kepada ayat suci Al-Quran loh. Jamaahnya pondok pesantren Bogoriah ya apa iki? Kang wis bento tambah koyo ngene iki. Tambah kok hidayah kok. Ndonga Beb, jamaah. Ilaha illallah ono sing model koyo ngono saya. Mangkane tuturane wangel langsung model ngene, serangane tuturi balas wis. Wis jarno sing model-model ngono iku. Nah, ya. Takallafu minal a'mali ma tutiqu fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Berusahalah beramal sebatas kemampuan kalian, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Kita tidak boleh beramal yang sehingga membuat diri kita itu tergesa-gesa. Sembahyang sudah sembahyang wis, terus sembahyang sunah wis. Buk sembahyang cepet-cepetan seperti itu. Tidak sah. Al-qasda tablughu. Bersederhanalah, maka kalian akan mencapai pengharapan. Jadi kalau kita mau pelan-pelan, step by step, pelan-pelan, kita akan mencapai apa yang kita tuju. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW.